Iya, itu tadi kita lihat ya buat jamaah yang ada di rumah ya, Masya Allah luar biasa di dalam Ka'bah itu yang orang mungkin penasaran selama ini belum tahu apa isinya, kira-kira seperti itulah gambarnya tadi yang kita kasih perlihatkan dengan jamaah yang ada di rumah tadi ya. Nah ada pertanyaan nih Bib nih, bicara masalah tentang ada orang yang bilang katanya dilarang sholat di dalam Ka'bah. Kenapa dilarang ya? Padahal juga banyak ada pemimpin datang ke situ sholat di dalamnya gitu. Bukannya Ka'bah ini kan malah menjadi kiblat sholat ya. Kalau tempatnya itu suci, kenapa ada larangan di sana Bib? Mohon izin penjelasannya, ini yang bikin penasaran nih Bib nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Ustaz Fadli. Kalau kita katakan bagaimana hukumnya orang sholat di dalam Ka'bah, ada dua hadis. Dari sini ulama berpendapat. Yang pertama, Nabi masuk termasuk dengan Bilal bin Rabah. Kemudian Nabi bersama sahabat yang lain mengunci pintu Ka'bah dan Nabi naruh tongkat-tongkat supaya batasan untuk melakukan sholat. Ditanyakan sama Bilal. Kemudian yang kedua, Nabi SAW dakhalal Ka'bah, masuk bersama sahabat, tapi Nabi hanya ke sudut-sudut Ka'bah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan sholat. Nah, di sini keluar hukum. Yang pertama, dari madhab Imam Syafi'i di dalam Al-Imam Nawawi di dalam kitab Minhajut Talibin itu dikatakan man shalla fil Ka'bah mustaqbilan babaha maftuhan au mardudan. Artinya siapa orang yang sholat di dalam Ka'bah, boleh sholat di dalam Ka'bah baik keadaan pintunya itu menghadap ke pintu thulutsai dzira. Jadi ada pintu kan kita ngelangkah tuh kan ada dalam lagi. Gimana sih nyontohin Ustaz Maulana? Pintu. Nah kan ada tempat pintu kan dalamnya lagi lantai situ. Nah menghadap ke seperti itu, menghadap ke pintunya. Menghadap ke pintu kan ada thulutsai dzira, ada seperti 3 hasta lah. Seperti itu. Menghadap ke pintu Ka'bah tersebut maka sholatnya boleh. Ausathiha. Bukan hanya di dalam Ka'bah dan sholat di dalam Ka'bah dalam madhab Imam Syafi'i. Kemudian kenapa juga Imam Syarbini beliau mengatakan li'annahu mutawajjih ila salah atau ila min juz'il minal Ka'bah. Karena intinya ada satu tempat bagian atas untuk kita jadikan sebagai kiblat. Nah, seperti walaupun di dalam Ka'bah. Kemudian ausathiya ataupun di atas Ka'bah juga diperbolehkan untuk melakukan sholat. Jadi intinya sholat dalam Ka'bah ini diperbolehkan. Cuma masalahnya ada beberapa pendapat. Dalam madhab Imam Syafi'i maka diperbolehkan madhab Imam Syafi'i dan madhab Imam Hanafi. Diperbolehkan sholat di dalam Ka'bah. Madhab Imam Syafi'i dan madhab Imam Hanafi. Baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Ada lagi pendapat yang mengatakan tidak sah boleh melakukan sholat di dalam Ka'bah kalau memang dia tidak tahu, pendapat yang kedua nih, kalau dia tidak tahu ada larangan untuk melakukan sholat di dalam Ka'bah. Kemudian yang ketiga, kebanyakan lari daripada madhab Imam Malik dan madhab Imam Ahmad bin Hambal. Dalam madhab Imam Malik dan madhab Imam Ahmad bin Hambal, dikatakan tidak sah sholat fardu tapi sah sholat sunnah. Gitu, tidak sah sholat fardu tapi sah sholat sunnah. Tapi intilah subhanallah walaupun kita tidak tahu kapan kita bakal masuk dalam Ka'bah. Tapi subhanallah kita berdoa, itulah untungnya ulama-ulama kita, Masya Allah. Ulama-ulama kita ini mengatur semua sedetail mungkin ilmu supaya Islam itu rahmat bisa menyebar. Jadi tidak menyebutkan kekeliruan seperti itu. Jadi menghadapnya menghadap ke pintunya ya, Bib? Menghadap ke atau tadi ada lemari kecil bisa menghadap lemari tersebut. Masya Allah. Ini sekarang